Oke, kita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Tiknya agak ya. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, tolong kami ingin belajar mengenai reformator bernama John Calvin. Tuhan yang tolong kami semua tempat ini untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa memahami, bahkan kami bisa mempelajari dan mengikuti teladan reformator yang Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan yang tolong kami untuk kami bisa mendengarkan lebih lagi. Demi nama Yesus, amin. Tes, oke. Ya, kita akan belajar mengenai John Calvin ya. Kalian, siapa yang udah pernah mendengar John Calvin? Biar semua ya. Di SD pernah diceritain John Calvin, Hari Reformasi? Pernah ya, nah, Bapak sudah menebak. Harusnya pernah memang ya, dan ya di SKC nggak mungkin nggak pernah ya. Nah Bapak hari ini juga bukan menceritakan biodatanya gitu ya, dia ngapain aja dan seterusnya gitu ya. Pertama itu pasti mungkin udah pernah juga di SD ya. Terus kedua juga itu bisa searching kok ya di internet, kalian baca biodata Calvin gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah tapi kita tetap mengenal Calvin sebentar lah ya. Calvin itu lahir tahun 1509 sampai 1564 ya. Seorang teolog, pendeta, dan juga reformator ya, asal Prancis ya. Reformator itu yang mungkin terkenal gitu ya. Pertama itu Luther gitu ya, Jerman gitu ya. Terus nanti ada Calvin di sini ya. Salah satunya satu lagi Zwingli gitu ya. Tiga reformator ini kalian nggak boleh nggak tahu gitu ya. Kalau kalian adalah orang reform gitu ya, orang yang bergereja di reform gitu ya, tiga reformator ini kalian nggak boleh nggak tahu. Ini kalian yang ngobrol ini ya, nanti keluar aja lah ya. Bapak udah capek ya tegur kalian ya. Yang mau ngobrol nanti keluar aja langsung ya. Bapak langsung bilang kamu keluar gitu ya, selesai. Nggak usah capek-capek negur ya. Sekarang kita mengenal Calvin itu ya dari penulis-penulis penerusnya gitu ya, Calvinisme gitu ya. Kalau kita ini termasuk Calvinisme gitu ya. Kalau kalian belajar Calvin dan kalian percaya bahwa pandangan-pandangan Calvin itu benar gitu ya. Nah, itu kita Calvinisme gitu ya. Calvin lahir di Prancis gitu ya, di Noyon, Prancis ya. Lahir 10 Juli tadi, wafat mati 27 Mei 1564, umur 55 tahun ya. Umur 55 tahun tapi masih bisa dipelajari orangnya gitu ya, pengajarannya sampai 500 tahun kemudian gitu ya. Karena sebelum 500 sampai 2000 sekarang ya masih kita ngomongin Calvin gitu ya. Puji Tuhan ya, ada orang yang memberkati sebegitu luas gitu ya. Sampai 500 tahun kemudian gitu ya, kita masih merayakan reformasi gitu ya. Salah satu John Calvin gitu ya. Nah, kita kalau meninggal gitu ya, hari ini kita meninggal, mungkin hari ini sekolah SKC ambruk gitu ya, terus kita semua mati gitu ya. Mungkin 5 hari juga orang udah lupa kali sama kita kali ya, karena kita nggak terlalu signifikan hidupnya mungkin ya. Kalian tahu ya Bunda Teresa Bunda Teresa gitu ya, salah satu juga Calvin gitu ya. Pas dia mati gitu ya, Calvin itu kan seorang teolog, pendeta, reformator gitu ya. Dia penulis juga, dia juga bawain katekismus dan seterusnya di gerejanya gitu ya. Kalian tahu ya, ketika Calvin mati gitu ya, 3 orang sekaligus aja nggak bisa gantiin Calvin gitu ya, karena dia penulis, dia teolog, dia pendeta gitu ya. Banyak gitu kerjanya gitu ya. Kita kalau meninggal gitu ya, mungkin setengah orang juga gantiin kita juga. Ya, Pak Henry mati udah selesai gitu ya, nggak kenapa-napa juga gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin misalnya siapa, Justin mati gitu ya, udahlah misalnya gitu. Julio mati ya udah gitu misalnya gitu, contoh ya. Ya udah mati gitu. Mungkin nggak perlu 2 orang gantiin gitu ya, atau setengah orang juga udah cukup lah ya. Selama ini ngapain juga gitu ya misalnya. Kita kadang-kadang memang hidup ini nggak terlalu signifikan ya, sampai mati ada kita, nggak ada kita, hidup kita ada dan seterusnya. Nggak terlalu ini ya di dunia ini ya, nambah sempit-sempitin dunia aja ya, nyempit-nyempitin kursi gitu ya, ini kursi kepenuhan gitu ya. Aduh ada kamu sampai guru susah duduk gitu misalnya contoh.
tapi juga enggak misalnya gitu, kita nggak tahu ya. Nah, kalau kita mau signifikan salah satunya gitu, signifikan dalam arti berguna lah ya buat kerajaan Tuhan gitu ya. Salah satunya kita harus ikutin Calvin gitu ya di sini. Menjadi Calvinisme yang ya kalau bisa sih mati jangan sampai digantiin setengah orang cukup gitu ya. Kalau bisa kalau kita mati 2-3 orang bisa gantikan kita ya. Berarti artinya apa, pekerjaan kita banyak di dunia ini gitu ya. Berguna gitu ya bagi masyarakat, berguna bagi keluarga kamu ya, berguna bagi sekolah gitu. Jangan ya mati udah selesai gitu. Calvin tuh belajar di Universitas Paris ya, awalnya fokus pada humaniora dan teologi ya. Calvin itu awalnya ya filsafat ya, belajar filsafat dan teologi ya. Tapi kemudian dia belajar masuk lagi gitu ya, Universitas Hukum dia di Orleans ya. Jadi dia S2-nya tuh filsafat hukum, tapi kemudian setelah filsafat hukum dia balik lagi ke minatnya ya, ke studi agama ya. Jadi S1-nya itu teologi, filsafat dan teologi. Pada zaman dulu teologi itu nggak ada ya. Jadi semua aliran itu filsafat gitu ya. Filsafat agama ya, filsafat keagamaan ya. Filsafat keilahian namanya ya. Tapi setelah itu dia masuk ke hukum. Hukum juga sebenarnya filsafat ya, filsafat hukum ya. Tapi akhirnya dia balik lagi belajar mandiri ke filsafat agama ya. Buku yang paling terkenal dari Calvin adalah Christian Religions ya. Nah, ini nanti kalian harus baca gitu ya. Jangan sampai sebelum mati nggak baca ini gitu, sayang ya. Kalau belum baca ini mau mati, mendingan baca dulu gitu ya. Sampai baca baru mati nggak apa-apa ya. Karena itu terkenal ya bukunya ya. Buku ini buku yang sangat memberkati dunia gitu ya. 3 buku terkenal dari Calvin ya. Pengajaran agama Kristen ya, Christian Religion Institute, Komentari Alkitab dari Calvin, sama terakhir Katekismus Jenewa ya. Nah, kita hari ini akan belajar Katekismus Jenewa ya. Kita mengerti orang dari bukunya ya. Kadang-kadang kita mau kenalan sama orang gitu ya, tapi kita nggak mau baca bukunya gitu ya. Kita nggak mau tahu apa yang dia omongin gitu ya. Jadi kalian kalau kenalan sama orang gitu ya, harusnya kita tuh kenal apanya sih? Kalau kenal sama orang itu harusnya kenal apa ya? Kenal pikirannya gitu ya, bukan saya kenal orangnya gitu. Saya kenal Bu Ninik gitu ya. Kenal apanya? Ya pokoknya Bu Ninik tahu saya adalah guru di sekolah Calvin gitu. Bu Ninik emang ngajar apa? Bu Ninik pandangan tentang manusianya gimana? Oh nggak tahu, saya nggak peduli juga saya. Itu salah ya. Kita tuh harus mengenal orang itu dari pikirannya ya, pemikirannya ya. Pahami pemikiran dan kita tahu orangnya gitu. Tapi ada orang yang ngomong doang Pak, ngomongnya jago tapi pikirannya bagus gitu, tapi ngomongnya ini. Pada kenyataannya ngomong itu nggak pernah doang ya gitu ya. Kalian jangan bilang ngomong itu doang ya. Ngomong itu bisa menggerakkan orang gitu ya. Ngomong itu bisa memberitahu pandangan dia terhadap sesuatu gitu ya. Kalian buat buku gitu ya, kalian ngomong sesuatu mengenai perihal gitu ya, misalnya ibadah mulu bosen gitu. Parah lu ngomong ibadah mulu bosan. Oh dia nggak pernah ngomong doang, emang itu isi hatinya. Ibadah bosan gitu ya. Semakin dia ibadah, semakin dia bosan, semakin dia mengeraskan hati gitu ya. Itu bukan omong doang, itu isi hatinya gitu ya. Jadi ngomong itu nggak pernah doang ya. Ngomong itu mengungkapkan apa yang ada di hati kamu gitu ya. Sama ya, seperti tulis buku gitu ya, tulis buku ya. Calvin itu nggak pernah doang ya. Tulis buku itu mengungkapkan apa yang ada di hati Calvin ya. Kita belajar apa yang ada di hati Calvin gitu ya. Katekismus Jenewa ya. Nah, Katekismus Jenewa ini juga merupakan apa ya, kewajiban gitu ya bagi gereja pada zaman itu ya. Terutama anak-anak umur 10 sampai 15 tahun gitu ya. Jadi anak-anak umur 10 sampai 15 tahun itu udah diajarin katekismus. Nah, seperti kalian ini udah diajarin katekismus Heidelberg kan? Diajarin kan? Oh, ini bukan lebay. Sekolah Calvin tuh lebay banget sih. Anak-anak tuh diajarin kayak gini, mama saya aja nggak belajar gitu. Ini bukan lebay. Mama kamu yang nggak belajar. Mama gini. Bapak kasih contoh gini ya. Ini Pak Billy Krisanto sering kasih contoh seperti ini sama ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ada pemain bola golin gitu ya. Gol gitu ya, pemain bola golin gitu ya. Wah, itu luar biasa. Ya luar biasa betul, tapi itu kan ya namanya pemain bola ya golin gitu ya. Kalau pemain basket masukin ring gitu ya. Kalau pemain renang atlet tenang ya berenang gitu ya. Ya wajar gitu ya. Pemain bola golin itu wajar. Bener gak sih, meskipun dia golnya spektakuler ya, tapi wajar golin gitu ya. Ngerti gak sih?
Nah, orang Kristen belajar katekismus wajar gak? Wajar. Nah, kita sering gini, ngelihat orang yang cacat, jadi kita pikir yang normal itu jadi luar biasa gitu. Orang manusia bisa berpikir wajar gak? Wajar ya. Terus tapi ada orang, maaf ya, misalnya kurang bisa berpikir, lemot gitu ya, atau bahkan IQ-nya di bawah, di rendah. Itu yang normal apa yang enggak? Itu enggak normal ya, itu yang enggak normal ya. Nah, tapi kita bisa pakai standar itu kadang-kadang, oh dia aja enggak kok, dia enggak belajar. Itu yang normal. Oh bukan, itu yang cacat, kamu yang normal. Kamu bukan luar biasa. Saya ini luar biasa. Saya di Calvin diajarin katekismus dari umur berapa? 10 sampai umur berapa? Umur SMP saya udah belajar Calvin. Luar biasa saya. Bukan, itu bukan luar biasa, itu yang normal. Yang normal pada umumnya orang Kristen itu belajar katekismus dari umur 10 sampai 15. Itu normal. Tapi banyak orang cacat. Kamu anggap yang cacat itu normal, kamu luar biasa. Enggak, kamu enggak luar biasa. Memang orang belajar katekismus itu umur 10 sampai 15. Oh, di SMP SMA itu ada filsafat. Oh enggak, itu normal. Di Prancis ujian nasional itu filsafat, memang ada gitu ya. Oh tapi sekolah Indonesia lain nggak ada pak. Itu yang cacat. Bukan kamu yang luar biasa, kamu normal. Jadi paham ya, kamu juga boleh naikin taraf hidup orang karena kamu lihat orang lain di bawah gitu. Ini normal. Pak, setiap hari di Calvin tuh hampir ada renungan. Ini yang normal. Orang-orang Puritan itu ya, dari umur 10 udah tulis buku. Tulis bukunya sampai pendeta mungkin baca juga. Apa ini? Dalam banget gitu. Ini normal. Orang Kristen cinta Tuhan normal nggak? Normal. Orang Kristen ibadah sungguh-sungguh normal nggak? Normal. Bukan saya baru SMP udah disuruh ibadah sungguh-sungguh, pimpin pujian, main musik. Normal nggak? Normal. Yang nggak normal adalah yang ibadah main-main. Itu yang cacat. Jangan kamu pikir yang cacat, yang normal adalah ibadah bercanda pak. Namanya masih SMP ya bercanda, itu cacat namanya. Ngerti ya? Jadi jangan naikin taraf hidup kamu supaya kamu kelihatan bagus. Kamu itu normal gitu ya. Kita tuh belajar katekismus, kita belajar Calvin, kita bukan luar biasa. Ini yang normal. Orang Kristen normal belajar kayak gini. Ya anak-anak SMP umur 10 sampai 15 tahun belajar ini normal. Nah, Katekismus Jenewa ini merupakan kayak karya Calvin ya. Pada tahun 1541 Calvin dipanggil pulang ke Salzburg ya, ke Jenewa ya. Jadi Calvin tuh pernah diusir ya. Pernah diusir karena perdebatan tata gereja gitu ya. Kita kadang-kadang berantem gitu sama orang tua gitu ya, berantem sama guru atau sama teman gitu ya, berantemin apa gitu ya. Kadang-kadang nggak terlalu penting itu kita berantem gitu, kita emosi gitu ya. Orang tuh memang kita tuh ininya beda-beda ya prioritasnya gitu ya. Orang tuh ada yang benci banget gitu ya kalau perasaannya gitu ya, mukanya gitu dihina gitu ya. Nah, tapi Calvin nggak berdebat mengenai itu. Calvin nggak berdebat mengenai mukanya. Calvin nggak berdebat ketika dia tidak dianggap gitu, bukan. Tapi mengenai tata gereja gitu ya. Ini penting ya. Bagi dia itu penting ya tata gereja gitu, tata gereja yang benar gitu ya. Nah, Calvin berdebat sampai diusir gitu ya dari Jenewa gitu ya. Nah, tapi 3 tahun kemudian Calvin diundang kembali gitu ya. Dianggap penting gitu ya karena pengabdian kepada masyarakat di sana gitu ya. Pemerintah kota menganggap Calvin itu penting gitu ya. Dan akhirnya diundang kembali. Ketika diundang kembali, Calvin itu tulis gitu ya, saya mau kembali ke situ tapi harus begini ya. Harus begini itu bukan gini ya, harus saya dianggap, harus saya penting, jangan diremehkan, bukan. Tapi tata gereja harus begini. Bagi Calvin itu ya, nah ini sekali lagi ya, ngomong itu nggak pernah doang, nulis itu nggak pernah doang. Bagi Calvin itu yang lebih penting itu bukan soal Calvin diusir apa enggak gitu ya, tapi tata gereja itu benar apa enggak gitu ya. Nah, bagi kita itu yang penting itu apa gitu ya. Kita tuh berdebat hari-hari ini tuh mengenai apa gitu. Kita tuh berjuang apa sih sebenarnya dalam hidup ini gitu. Orang kalau berjuang dalam hidup ini nggak ada perjuangan ya, yang tadi Bapak bilang ya. Ya mati juga selesai gitu ya. Hari ini kita mati juga nggak mungkin ya. Udahlah emang nggak pernah ada perjuangan apapun kok gitu ya. Selama hidupnya dia memperjuangkan apa? Dirinya sendiri gitu ya. Selama hidupnya dia memperjuangkan apa?
nama baiknya aja gitu ya, nggak pernah memperjuangkan gereja, nggak pernah memperjuangkan teman-temannya gitu ya, nggak pernah memperjuangkan keadilan, nggak pernah memperjuangkan kebaikan gitu ya, nggak pernah dikenang. Jadi ya, jadi wajar ya kalau nggak pernah dikenang ya, dia nggak pernah ini ya menyumbang sesuatu untuk orang lain ya, selain hanya untuk kepuasan dirinya sendiri gitu. Seorang teolog namanya A.W. Tozer gitu ya pernah ngomong gini, nanti di kuburan kita kan ada ini ya, pakai apa, batu nisan gitu ya. Batu nisan itu nanti ditulis gini ya, sampai mati dia terus memuaskan dirinya sendiri gitu. Jangan ditulis gini ya, aku telah menyelesaikan, aku telah sampai garis akhir. Aduh, orang Kristen banyak bohongnya ya. Aku telah sampai garis akhir. Emang iya, selama perjuangan hidup ini emang ngapain gitu ya? Selama perjuangan hidup ini ya cuman memuaskan diri sendiri kok gitu. Nah, kita coba masuk ya ke katekismusnya. Nah, kalau katekismus itu pada waktu itu ya jadi anak-anak jadi pelayan itu salah satunya Calvin gitu ya, bacain pertanyaannya, terus anak-anak tuh jawab gitu ya. Ya udah anak-anak jawab tapi baca sih gitu ya. Tapi nanti mereka hafal gitu ya, terus akhirnya mereka ngerti ya. Ya ayat pertama ya, atau pasal ini nomor pertama dari The Catechismus Jenewa itu ya. Apa tujuan utama kehidupan manusia ya, seperti layaknya ini ya, katekismus pada umumnya gitu. Apa tujuan utama kehidupan manusia ya? Tujuannya yang utama ialah mengenai Allah. Jadi apa tujuan utama kehidupan manusia? Tujuannya yang utama ialah mengenai Allah. Mengapa engkau berkata demikian? Sebab Dia telah menciptakan kita dan menempatkan kita dalam dunia ini dengan maksud supaya Dia dimuliakan di dalam kita. Memang wajarlah kita mengarahkan hidup kita ke kemuliaannya, sebab Dia awal mulanya. Dan apa harta tertinggi manusia? Itu juga ya, kata Calvin ya. Ini sampai nomor 3 ya. Coba kita bahas ya. Calvin ini menaruh Tuhan itu ya. Kalau kalian nulis sesuatu gitu ya, kalian coba belajar nulis sesuatu. P5 kan ada belajar nulis ya. Meskipun ya tulis mengenai ini ya P5 gitu ya. Tapi Bapak ada baca tulisan kalian ya, maksudnya ya beda-beda ya. Ada maksudnya Bapak lihat tulisan itu ya, tulisan ketika kalian nulis itu ya, itu apa ya, menggambarkan atau mewakili apa yang kalian ingin sampaikan pastinya gitu ya. Apa yang kalian anggap itu paling penting gitu ya. Nah, apa yang paling penting menurut Calvin gitu ya, bahkan harta tertinggi ialah Tuhan gitu ya. Tujuan yang utama dalam hidupnya ialah Tuhan. Calvin tuh bukan pendeta miskin ya. Kalian jangan pikir Calvin tuh pendeta miskin. Calvin tuh bukan escapism. Kalian tahu nggak escapism? Escapism tuh gini. Saya hidup susah, makan aja susah, keluarga juga susah, mau sekolah juga susah, misalnya gitu ya. Tugas-tugas juga susah kalau anak-anak gitu ya. Susah lah semua dalam hidup ini. Apa sih yang menghibur saya? Ya Tuhan gitu ya. Itu namanya escapism gitu ya. Hidup ini gagal, kalian jadi nggak jelas di dunia ini, tapi kalian punya pengharapan, yaitu apa? Tuhan. Tuhan sebagai apa? Ya ini nggak harus salah sih ya. Tuhan sebagai ya pengharapan kamu yang nggak harus salah juga ya. Sebagai pengharapan orang-orang depresi nggak harus salah juga gitu ya. Tapi ada keindahannya ya ketika kamu itu sebenarnya bukan orang jahat gitu ya. Kamu itu sebenarnya dari kita semua orang jahat gitu ya, dalam arti berdosa gitu ya. Tapi ada keindahannya, kamu ya bukan pembunuh lah, kamu bukan pemfitnah gitu ya, pemfitnah sampai orang masuk penjara dan seterusnya, bukan. Kamu bukan begal gitu ya, yang bunuh orang, ambil handphone orang, bukan kan? Kalian kira-kira di sekolah Kristen Calvin ini, meskipun kita semua orang berdosa, betul, tapi kita nggak melakukan kejahatan moralitas kan? Kira-kira bener nggak? Ada nggak perkosa orang di sini? Nggak ada kan? Kira-kira nggak kan? Ya, tapi ada keindahannya ya ketika gini, kalian merasa diri kalian baik gitu ya. Which is memang kalian nggak pernah melakukan kriminalitas, betul gitu ya. Tapi kalian bisa cukup terhadap Tuhan gitu. Gini. Kalau kalian hidupnya apa ya, misalnya contoh ini Bapak kasih contoh yang ekstrim banget ya. Ya misalnya nggak naik kelas, terus misalnya apa, papa mama gebukin kalian gak dianggap,
nggak tahu lah, kata mama saya itu lahir dari dia, tapi kok saya diperlakukan seperti hadiah dari Ciki, nggak tahu lah kenapa ini. Kayak saya anak bungut aja nggak digebukin setiap hari kayak gini misalnya gitu ya. Misalnya di sekolah juga, ampun deh, guru-guru benci sama kalian misalnya gitu ya. Ini contoh ya. Teman-teman juga kayak jijik banget sama kalian misalnya gitu. Ini kayak hidup kalian tuh kasihan banget gitu. Terus kalian berlari pada Tuhan gitu ya. Itu good ya, itu anugerah gitu ya. Itu anugerah gitu. Itu anugerah kalian bisa melihat Tuhan gitu ya di tengah-tengah depresi kalian ya. Nggak semua orang itu bisa melihat Tuhan loh di tengah depresinya. Nggak semua orang bisa lihat Tuhan di tengah depresinya. Nah, tapi ada keindahannya yang lain ya. Ketika kalian tuh sebenarnya nggak begitu-gitu amat sih. Hidup saya nggak gagal-gagal amat lah gitu ya. Saya nggak dibenci keluarga saya banget lah gitu ya. Saya nggak miskin-miskin banget lah gitu ya. Saya nggak bodoh-bodoh banget gitu ya. Tapi saya bisa tahu ya bahwa Tuhan itu harta saya gitu. Meskipun saya punya harta sih. Saya punya tabungan Pak dari Imlek misalnya gitu ya. Lumayan dikumpulin 10 tahun bisa beli motor misalnya contoh. Tapi saya tahu sih dengan banyaknya uang saya gitu ya, saya tahu gitu ya, meskipun tas saya smiggle gitu ya misalnya contoh, tapi Tuhan harta saya gitu ya. Ini kasih karunia Tuhan gitu ya, ini anugerah Tuhan yang cukup ya gitu. Ketika kamu merasa cukup di dunia ini gitu ya, kamu merasa Tuhan harta kamu gitu ya. Orang kaya itu sampai bisa, orang pengejaran terhadap harta itu sampai bisa ini ya. Orang tuh nggak ada cukupnya gitu ya. Sampai Bapak punya teman-teman yang luar biasa kaya gitu ya, kaya luar biasa, kaya tapi nggak selesai gitu ya. Kaya tapi setiap hari kejar cuan gitu. Bayangin ya, pengejaran dunia ini ya, apapun itulah, uang gitu ya, apapun lah kalian mau ini, nama baik gitu ya, uang, nama baik, ketenaran, keviralan, FYP gitu ya, apapun itu nggak pernah selesai gitu ya. Tapi kalau dari kata-kata kamu atau kalau kalian ya pengejaran nilai, pengejaran apa dianggap guru baik gitu ya, di aplikasinya ke hidup kalian, itu nggak pernah selesai gitu ya. Tapi puji Tuhan kalau kalian bisa sampai mengatakan bahwa cukup gitu ya. Ini semua udah cukup dan sekarang saya tahu bahwa harta tertinggi saya itu Tuhan gitu ya. Harta tertinggi saya ialah ketika semuanya mengenai Tuhan, bukan mengenai saya gitu. Bukan mengenai nama baik saya, bukan mengenai nilai saya, bukan mengenai apapun lah mengenai saya, tapi mengenai Tuhan gitu ya. Itu anugerah kasih karunia dari Tuhan yang sangat-sangat indah gitu ya. Itulah harta tertinggi kalau kata Calvin gitu ya. Kalau kita Calvinisme gitu ya, kita harus juga seperti itu guys. Mengapa engkau menyebutnya harta tertinggi? Nah, ini kalau dalam pelajaran filsafat epistemologi namanya ya. Alasan dari apa yang kita tahu gitu ya, apa yang kita percaya benar gitu ya. Mengapa engkau menyebutnya harta tertinggi? Kata Calvin apa? Kenapa? Bapak boleh nggak tanya ke kalian ya? Kenapa Bapak asumsi ya? Kalian juga kan pasti begini ya gitu ya. Kita kan Calvinisme gitu ya. Bapak asumsi bahwa di jawaban di publik gitu ya. Nah ini ada yang ngomong doang betul. Jawaban di publik bahwa Tuhan pasti adalah harta tertinggi, betul kan gitu ya? Atau kalian menjawab yang lain nggak apa-apa juga ya. Tapi kenapa? Kalau kalian kenapa? Bapak bertanya ya satu. Misalnya Denis, kenapa? Kamu anggap Tuhan harta tertinggi ya, pasti ya. Bener gak? Iya ya. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kalau kamu kenapa? Versi kamu aja, versi kamu. Nanti Calvin juga kasih versinya gitu. Kenapa? Atau belum kepikiran? Atau harta tertinggi kamu apa? Jawab aja dulu gitu. Oh belum pikiran, oke. Coba pikirin ya, sembari bapak tanya yang lain kamu pikirin ya. Coba Rahel. Apa harta tertinggi kamu? Belum kepikiran ya, kamu nggak, apa yang kamu selama ini kejar, hidupi, cari, mati-matian, itu harta tertinggi kita ya. Yang kita itu nangis di situ gitu. Itu harta tertinggi kita ya. Kalau nggak ada kita nangis, nah itu harta tertinggi kita. Kalau Jovita apa Jovita? Harta tertinggi kamu. Apa Jov? Tuhan, ya kan pasti Tuhan kan? Ya kan Tuhan. Oke, kenapa? Kenapa kamu bilang Tuhan adalah harta tertinggi?
Karena bimbing kita. Oke. Revive mungkin. Biasanya Revive langsung jawab di kelas, nggak perlu ditanya. Oke, Jonathan. Ya. Kencengan. Kayak kamu bilang yang lain kencengan. Kencengan. Karena Tuhan yang menyertai saya, menciptakan kita dan seterusnya gitu ya. Ya kira-kira ya kalau Calvin gini ya. Calvin itu bandinginnya dengan apa? Nggak tahu ya kalau kalian. Kalau Calvin tuh ngomong gini ya. Mengapa engkau menyebutnya harta tertinggi ya? Coba perhatiin kata-kata Calvin ya. Kata Calvin gini. Tanpa itu keadaan kita lebih celaka daripada keadaan binatang dungu. Ya Bapak baca ini. Bapak bacain lengkap ya dari kan pertama kan tadi Tuhan adalah harta tertinggi ya. Apa tujuan hidup manusia mengenai Allah kata Calvin ya. Terus ya, mengapa engkau berkata demikian? Karena Dia menciptakan kita dan seterusnya gitu terusnya ya. Terus apa harta tertinggi juga yaitu manusia yaitu itu juga yaitu siapa? Allah gitu ya. Terus ditanya, "Mengapa engkau menyebutnya harta tertinggi ya?" Terus Calvin jawab gini. Tanpa itu keadaan kita lebih celaka daripada keadaan binatang dungu. Dungu itu bodoh, binatang bodoh ya. Jadi kalian lihat ya, Calvin itu melihat signifikansi manusia ya. Calvin itu melihat manusia itu tanpa Tuhan itu lebih celaka daripada binatang dungu. Jangan lupa ya, binatang dungu ya. Kita itu pikir kita tanpa Tuhan tuh apa ya, manusia biasalah Pak, manusia ya udah tanpa Tuhan ya just manusia gitu, tapi nggak keren gitu aja udah. Tanpa Tuhan saya manusia tapi nggak keren gitu aja. Kalau dengan Tuhan saya manusia yang keren gitu. Enggak ya, kalau Calvin refleksinya bukan gitu ya. Kalau Calvin tuh refleksinya tanpa Tuhan kita lebih celaka dari binatang dungu ya. Kalian tahu binatang dungu maksudnya apa ya? Binatang dungu tuh yang binatang yang cari makan aja nggak bisa gitu, harus dikasih makan sama mamanya, papanya, itu binatang dungu ya salah satunya gitu ya. Kita kan juga gitu ya. Nah kita tanpa Tuhan itu kita lebih celaka daripada binatang dungu ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa cari makan ya tanpa Tuhan gitu tentu ya. Tuhan yang memberi makan kita setiap hari, Tuhan yang memberi pengetahuan kita setiap hari, Tuhan yang memberi hikmat kita setiap hari, bijaksana, keadilan dan seterusnya. Tuhan yang memberi itu semua ya. Maka dikatakan di pasal 5 ya, nomor 5. Jadi kita melihat bahwa yang paling celaka ialah hidup tidak menurut Allah benar gitu ya. Akan tetapi terakhir 6, akan tetapi apa cara mengenal Allah yang sejati dan benar? Bahwa orang mengenal Dia untuk menghormati Dia. Dengan cara apa kita benar-benar menghormati Dia? Cara yang benar ialah dengan menaruh kepercayaan penuh kepadanya, melayani Dia secara mati kehendaknya, mengajukan permintaan kepadanya dalam semua kebutuhan kita seraya mencari keselamatan dan semua harta dalam Dia, mengaku dalam hati dan dengan mulut bahwa semua harta berasal dari Dia sendiri. Kiranya kita dalam hidup ini ya mengaku dengan mulut, dengan hati gitu ya, bahwa tanpa Tuhan gitu ya kita itu lebih celaka daripada binatang dungu gitu. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk setiap bijaksana yang Kau hadirkan pada hari ini, pengetahuan yang Kau berikan pada hari ini bagi kami semua. Tuhan kiranya itu bisa memberikan kehidupan kami, manfaat bagi kehidupan kami, bekal bagi kehidupan kami untuk kami bisa menghidupi dan menjalani hidup ini dengan lebih baik di hadapan mata-Mu saja, bukan di hadapan mata orang lain. Demi nama Yesus, amin.